Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alhamid dengan NIM 210802144. Jadi di video ini saya akan mengangkat tema dengan judul Teori Dasar Pengambilan Keputusan. Menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara untuk pemecahan masalah. Pengambilan keputusan menurut Suharman ialah proses memilih atau menentukan berbagai alternatif kemungkinan di antara keadaan-keadaan yang tidak pasti. Di dalam teori pengambilan keputusan ini, seseorang tentunya harus memiliki tindakan pemutusan. Yang mana tindakan memutuskan merupakan tindakan yang paling dominan. Bahkan tanpa adanya tindakan memutuskan, sesungguhnya proses pengambilan keputusan itu tidak berarti apa-apa. Tindakan memutuskan juga merupakan langkah yang paling sulit. Adapun beberapa bidang seperti 1. Ciri-ciri pribadi pengambil keputusan, 2. Latar belakang sosialnya, 3. Latar belakang pendidikan, 4. Filsafat hidup, 5. Nilai-nilai organisasional, 6. Nilai-nilai sosial, 7. Sifat dan bentuk tujuan yang ingin dicapai, 8. Kondisi lingkungan, 9. Gara manajerial seseorang. Di dalam teori dasar pengambilan keputusan itu ada 2 program. Yang pertama itu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Yang mana keputusan terprogram itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa keputusan terprogram adalah tindakan menjatuhkan pilihan berlangsung yang berulang-ulang kali, yang diambil secara rutin dalam organisasi karena masalah yang hendak dipecahkan bersifat teknis dan tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Karena masalah yang dipecahkan bersifat teknis, biasanya prosedur dan langkah-langkah yang perlu ditempuh telah dituangkan dalam buku pedoman, yang biasanya terdapat dalam organisasi yang dikelola secara rapi meskipun sifatnya repetitif dan rutin. Bahkan para ahli terus-menerus memanfaatkan perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menciptakan pendapatan baru seperti operation research, model-model pengambilan keputusan, simulasi, dan pemanfaatan teknologi komputer. Di dalam keputusan terprogram ini terdapat 4 kriteria. Yang pertama itu kesediaan waktu dan dana yang memadai untuk pengumpulan dan menganalisis data. Yang kedua, tersedia data yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang relatif stabil, yang di dalamnya tidak terdapat tekanan kuat untuk secara cepat melakukan penyesuaian tertentu. Terdapat kondisi yang selalu berubah. Yang keempat, tersedia tenaga terampil untuk merumuskan permasalahan secara tepat, termasuk tuntunan operasional yang harus dipenuhi. Dan yang kedua itu ada keputusan tidak terprogram, yang mana keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Para ahli belum mampu menyajikan teknik pemecahan. Keputusan yang tidak terprogram menuntut daya nalar dan tidak teknis sifatnya, artinya tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya operasional. Di dalam pengambilan keputusan ini terdapat 5 proses, yang mana yang pertama itu pendekatan yang interdisipliner. Maksudnya, proses pengambilan keputusan yang tidak bisa dilihat sebagai suatu tindakan tunggal dan tidak dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang seragam, yang berlaku untuk semua keadaan, serta dapat digunakan oleh pengambilan keputusan yang berbeda dengan tingkat efektivitas yang sama. Yang kedua, ada proses yang sistematis. Proses sistematis berarti melakukan sesuatu langkah demi langkah seperti memilih topik, memfokuskan pertanyaan penelitian, merancang studi, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data, dan menulis laporan sedemikian rupa sehingga prosesnya bahkan dapat direplika. Yang ketiga, proses berdasarkan informasi. Berkat perkembangan yang amat pesat di bidang teknologi, dewasa ini terlihat dan terasa pertumbuhan yang sangat pesat. Suatu cabang ilmu pengetahuan baru yang disebut informatika dengan 3 seginya, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat insani. Yang keempat, ada memperhitungkan faktor-faktor ketidakpastian. Per definisi, keputusan selalu berorientasi ke masa depan. Adagium guna berkata bahwa satu-satunya kepastian tentang masa depan adalah ketidakpastian. Filsafat yang terdapat dalam adagium tersebut berlaku pula bagi proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada perhatian
Di dalam teori ini terdapat 7 langkah pemecahan apabila seseorang menghadapi problematika. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah dan membuat definisi. Yang kedua, mengumpulkan dan mengelola data. Yang ketiga, mengidentifikasikan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Yang keempat, menganalisa dan mengkaji setiap alternatif yang telah diidentifikasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, menjatuhkan pilihan, ada yang terbaik, artinya mendapatkan manfaat yang paling besar. Yang keenam, melaksanakan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, menilai hasil yang sesuai dengan harapan. Seseorang yang sedang menghadapi suatu problematik tidak selalu sadar mengambil langkah-langkah tersebut secara berurutan. Ragam kesamaan dalam mengambil keputusan yang efektif. Pertama itu ada berani mengambil resiko, yang kedua ingin menyelesaikan suatu permasalahan, yang ketiga memandang pengambilan resiko sebagai tanggung jawab, yang keempat seseorang itu cenderung mempunyai kepercayaan diri yang besar terhadap kemampuannya, yang kelima kecenderungan memberikan lip service pada saran dan pendapat bawahannya, serta orang-orang lain yang mungkin terlibat. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.